Jadi seandainya ada seseorang membunuh, hukumannya adalah juga dibunuh. Ayat ini memperbaiki atau mengubah perilaku atau kebiasaan bangsa Arab waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa'atal mala ala khobihi dawil kurba wal yatama wal masyakina wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakat wal mu'funa bi ahdihim idza ahaddu was-sabirina fil ba'sya'i wad-dara'i wal khinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatli al khurru bil khurri wal ghaidu bil ghaidi al khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsha. Faman ghufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa da'un ilaihi bi ihsan dalika ta'fifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dalika falahu 'adzabun 'alim. Walakum fi qisasi khayatu ya'ulil ambabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumu idza khadara akhaddakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman badallahu ba'da ma syami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna innallaha syami'un 'alim. Faman khaffa min mawshin jannafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul 'adzim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukanlah perbuatan utama bahwa kamu menghadap wajah kamu ke timur dan ke barat, tetapi perbuatan utama itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat dan kitab dan para nabi, dan memberikan harta karena cinta kepadanya, kepada kaum kerabat dan anak yatim dan kaum miskin,
dan orang bepergian dan orang minta-minta, dan memerdekakan budak belian, dan menegakkan sholat dan membayar zakat, dan yang menepati janji tatkala mereka berjanji, dan yang sabar dalam kesengsaraan dan kesusahan dan pada waktu perang. Ini adalah orang-orang yang tulus, dan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang yang beriman, hukuman kisos ditetapkan terhadap kamu dalam perkara pembunuhan. Orang yang merdeka dengan orang merdeka, budak belian dengan budak belian, dan wanita dengan wanita. Tetapi barang siapa dimaafkan oleh saudaranya atau yang luka hati, maka tuntutan atau ganti rugi harus menurut kebiasaan, dan pembayaran kepadanya harus dilakukan dengan baik. Ini adalah keringanan dan kemurahan dari Tuhan kamu. Maka barang siapa melampaui batas sesudah itu, ia akan memperoleh siksaan yang pedih. Dan dalam hukuman kisos, kamu memperoleh kehidupan, wahai orang yang berakal, agar kamu menjaga diri dari kejahatan. Ditetapkan pada kamu, apabila kematian mendekati salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan kekayaan untuk orang tua dan kaum kerabat, agar ia membuat wasiat dengan cara yang baik. Ini adalah wajib bagi orang bertakwa. Lalu barang siapa mengubah itu setelah ia mendengar itu, maka dosanya hanyalah bagi orang yang mengubah itu. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Tetapi jika orang merasa khawatir bahwa orang yang berwasiat akan berbuat curang atau dosa, lalu ia mengadakan perdamaian di antara mereka, maka itu tak dosa baginya. Sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Terima kasih. Rukuk ke-22 dari surat Al-Baqarah dengan judul rukuknya hukuman qisas dan wasiat. Rukuk ini membahas tentang hukum pidana dan hukum perdata yang telah dicontohkan oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Sebelumnya kita minggu yang lalu membahas masalah makanan yang diperbolehkan atau juga makanan yang dilarang. Ini akan membawa dampak kepada karakter atau sifat manusia, sehingga perintah Allah kepada manusia, ya ayyuhan nas, itu makanlah makanan yang halal dan baik. Jadi makanan itu halal, yang diperbolehkan, yang tidak dilarang, tapi dengan cara-cara yang baik. Khusus bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya ditambah, jangan melampaui batas. Karena itu nanti memang berpengaruh pada perilaku atau watak manusia itu sendiri. Sehingga setelah Allah memberikan aturan tentang makanan, tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga membawa dampak rohani, dampak mental, dampak perilaku. Kemudian kita ditingkatkan lagi oleh Allah, yaitu diberikan aturan tentang masalah hukum-hukum yang terkait dengan hukum pidana dan hukum perdata. Yang semua ini sifatnya masih mendasar, tetapi ini akan membawa dampak selanjutnya kepada perbaikan norma-norma manusia. Sehingga di rukuk yang ke-22 itu didahului oleh ayat yang 177, ini mengenai masalah perlunya kita bersikap berbuat baik. Diawali dengan keyakinan kita tentang rukun iman. Jadi iman pada Allah, iman pada malaikat, para nabi, kitab, dan lain sebagainya sampai hari akhir. Ini akan membawa dampak positif, sehingga manusia nanti akan berperilaku sesuai yang dianjurkan oleh ayat-ayat yang akan kita bahas.
Sehingga jikalau di ayat yang 177 itu tadi perintahnya dan yang sabar dalam kesengsaraan dan kesusahan dan pada waktu perang. Artinya apapun keyakinan, pemahaman, ketaatan, ketulusan kita, muaranya adalah kesabaran kita dalam menghadapi semua itu. Karena semua apa yang kita lakukan, kita peroleh, dan perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ujian atau cobaan bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya. Nah, diteruskan kalau itu sudah bisa dipahami, diayati dan diamalkan manusia, diteruskan Allah memberikan aturan-aturan tentang hukum pidana yang ayat yang 178. Ini yang dicontohkan masalah pembunuhan. Jadi kalau orang merdeka membunuh, balasannya ya setimpal, ya orangnya dibunuh. Kalau budak membunuh, ya budak itu yang harus mendapatkan balasan dibunuh. Ayat ini memperbaiki atau mengubah perilaku atau kebiasaan bangsa Arab waktu itu. Karena jikalau di antara satu suku itu terbunuh atau dibunuh suku yang lain, maka suku yang membunuh itu akan dihabisi semuanya. Nah, ini tidak seimbang, sehingga Allah memberikan aturan-aturan semacam itu. Atau salah satu keluarga membunuh keluarga yang lain, maka keluarga pembunuh itu akan dihabisi semua. Ini kan tidak seimbang, sehingga Allah memberikan aturan yang seimbang. Tetapi aturan itu jikalau yang keluarga yang dirugikan atau terbunuh itu memaafkan, maka itu lebih baik. Atau dengan syarat orang yang berbuat kerugian atau yang merugikan atau yang membunuh itu dengan disyaratkan membayar ganti rugi. Nah, ini kan aturan-aturan yang sebenarnya sifatnya mendasar, tapi ini nanti untuk kelanjutannya dampaknya sangat besar sekali. Jadi aturan masalah hukum pidana dalam satu keluarga, kemudian satu kelompok masyarakat, satu suku, yang nantinya akan menjadikan dasar aturan bagi suatu negara. Masalah hukum pidana. Kemudian juga dicontohkan dalam hukum perdata tentang wasiat. Jadi jikalau seseorang itu khawatir karena meninggalkan sesuatu yang karena harta peninggalan dan sebagainya, ini perlu adanya suatu wasiat kepada ahli waris. Tapi di lingkungan kita kelihatannya modelnya bukan wasiat, tapi hibah atau pemberi Jadi orang tua belum meninggal, ini sudah harta bendanya sudah dibagi-bagi kepada anak. Gimana? Ben gak tukaran jalannya. Jadi itu model aturan atau norma yang disepakati. Tetapi biasanya orang yang belum sampai dibagi harta bendanya, kemudian keburu meninggal, ahli warisnya banyak, jadi rebutan. Makanya perlu adanya wasiat. Saya pernah mendengar Bapak Haji Yazid Burhani ketika berangkat ke Baitullah Ikram itu membuat wasiat yang ditutup. Jadi ditutup rapat, pesan kepada ahli warisnya, kalau terjadi sesuatu saya tidak bisa pulang, tolong ini dibuka, ini wasiat saya. Tapi kalau saya sampai bisa pulang, jangan dibuka. Nah, itu contoh salah satu begitu. Jadi beliau sudah memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan bagi keluarganya. Nanti kita bisa bahas panjang lebar tentang
berapa persen yang bisa diwasiatkan, kemudian ada aturan-aturan baik itu pada masa Nabi ada sahabatannya atau pada masa khalifah itu juga ada sahabat yang tanya tentang wasiat. Saya tidak membuka ini, nanti narasumbernya banyak biar nanti kita saling mengisi. Nah, juga itu ada aturan perdata tentang masalah ayat yang berikutnya. Orang yang mengubah wasiat itu tanggung jawabnya sendiri. Tetapi begini, ada suatu kasus orang yang diberi wasiat itu ternyata nggak mampu gitu loh, nggak mampu untuk menanggung. Dan ini harus ada jalan keluar gitu loh, harus ada jalan keluar. Makanya ayat yang terakhir dari ruku itu yang 182, jika orang merasa khawatir bahwa orang yang berwasiat akan berbuat curang atau dosa, lalu ia mengadakan perdamaian di antara mereka. Artinya wasiat itu bisa dirubah atas kesepakatan gitu, agar orang yang mendapat wasiat itu tidak terbebani atau membebani karena memang tidak mampu untuk menanggung ini. Jadi hukum ini akan berkembang sesuai dengan kondisi suatu masyarakat di lingkungan yang berbeda. Tetapi dasar-dasar hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua muaranya akan kembali kepada dasar yang awal. Tetapi pengembangannya memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Loh, kenapa begitu? Karena memang Allah memberikan aturan, memberi agama itu kan untuk meringankan gitu loh. Untuk meringankan agar umatnya itu tidak merasa terbebani atau berat. Kalau kita kembali pada soal makanan bangsa Israel itu kan banyak sekali makanan-makanan yang diharamkan, kan tidak boleh. Karena memang di situ orangnya wataknya kan keras-keras. Gimana sebenarnya? Jadi makanan ini tidak boleh. Kenapa? Ini kan menimbulkan watak yang luar biasa kerasnya sehingga saling iri, dengki dan lain sebagainya. Kemudian disempurnakan, akhirnya sempurna pada aturan agama Islam, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya beragama itu agar umat manusia itu mudah. Intinya itu saja yang menjadi pengantar rukuk ke-22 dari surat Al-Baqarah tentang hukuman qisas dan wasiat. Ini banyak narasumber yang hadir. Monggo siapa dulu? Saya tidak menunjuk ini, siapa dulu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu di sini saya akan menyampaikan yaitu pengertian saya dalam Quran suci rukuk 22 ayatnya 177 sampai 182. Di sini temanya yaitu hukuman qisas dan wasiat. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan hukum qisas. Qisas itu sebetulnya identik atau sama dengan hukuman. Tapi di sini pertama yaitu dikenakan pada hukuman mati apabila yaitu ada seseorang sampai membunuh, maka qisas itu merupakan pembalasan yang sama atau serupa, bisa dilakukan begitu saja. Jadi qisas itu merupakan yaitu pembalasan, tapi pembalasan itu ya seperti yang telah diutarakan Bapak Sadi tadi, yaitu harus sama atau serupa. Jadi
seandainya ada seseorang membunuh, hukumannya adalah juga dibunuh. Jadi hukum qisas itu hanya diterapkan pembunuhan pertama. Tapi ini juga perbuatan yang mengakibatkan cacat atau luka itu juga bisa dikenakan hukuman qisas. Jadi seandainya ada seseorang sampai membuat cacat dari saudaranya, itu akhirnya juga mendapat balasan setimpal apa yang dibuatnya. Maka dari itu Quran suci dalam surat 2 ayatnya yang 178, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang baik dan hendaklah yang diberi maaf, atau membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih. Jadi qisas itu yaitu hukum pembalasan yang setimpal. Jadi tidak boleh seandainya dari kelompok A itu yaitu ada salah satu seorang membunuh, akhirnya seluruh kelompok A itu akan dihabiskan. Itu tidak demikian. Akhirnya Islam memberi yaitu hukum, yaitu qisas yang merupakan suatu pembalasan yang setimpal atau serupa. Dan hukum itu pun juga ada syaratnya, yaitu hukum qisas dan aturan hukum mati dalam Islam berbeda dengan tindakan yang melukai orang lain. Semua harus dipenuhi sebelum penerapan qisas. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang terkena darah atau yang dibunuh atau dilukai, maka dia boleh memilih yaitu satu di antara. Jadi ini bisa memilih satu di antara. Jadi yang menghukum itu yaitu satu, yaitu qisas tadi, yaitu pembalasan yang setimpal, atau mengambil ganti rugi, diat, atau yang kedua ganti rugi, dan yang ketiga memaafkan tanpa membayar diat. Dan jika dia memilih pilihan lain, bisa dikatakan saya pilihan yang keempat, lebih dari qisas atau diat, maka ambillah tangannya. Maksudnya ambillah tangannya itu jangan sampai itu memutuskan yaitu lebih berat daripada qisas. Ini telah diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, sementara sekian. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.